Halo Teknolovers, nama Joko Chandra terlalu menggema di berbagai media. Bagaimana tidak, terlalu bebas berkelana di Indonesia, ternyata sosoknya justru yang paling dicari selama ini. Status buronan menjadikan ia semakin membuat penasaran. Bisa-bisanya, warawiri di Indonesia, sementara dirinya buronan kelas kakap. Lantas, apa kasus yang menjerat Joko Chandra? Benarkah ia pemilik salah satu gedung tertinggi di Asia Tenggara? Mari kita bongkar. Buronan kasus pengalihan hak tagih utang Bank Bali, Joko Chandra, berhasil melarikan diri selama 11 tahun. Namun, kejahatan tetap kejahatan. Dunia menunjukkan siapa yang pantas dihukum. Jeratan terus mengejar siapa tersangka di balik kecurangan yang terjadi di muka bumi. Akhirnya, Joko Chandra berhasil ditangkap di Malaysia, kemudian dibawa ke Indonesia menuju sidang pengadilan. Ia divonis 2 tahun penjara dalam perkara hak tagih Bank Bali, dikenai bayaran denda 15 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan setelah Mahkamah Agung MA mengabulkan peninjauan kembali PK Jaksa Penuntut Umum JPU pada 2008 silam. Selain hukuman penjara, negara juga merampas uang Joko di Bank Bali sebesar 546 miliar rupiah. Joko Chandra malah melarikan diri setelah MA mengabulkan PK dari kejaksaan. Ia resmi ditetapkan sebagai buron sejak saat itu. Menjabat sebagai Direktur Era Giat Prima, menjalin perjanjian hak tagih Bank Bali ke Bank Dagang Nasional Indonesia bukan hal ringan untuk menggenggam jabatan itu. Chandra bersaudara memang mendirikan grup mulia di tahun 1970-an. Salah satu bisnis inti mereka perusahaan konstruksi pondasi dan tiang pancang. Keempat pendiri grup mulia antara lain Chandra Kusuma, Eka Chandra Negara, Gunawan Chandra, dan Joko S. Chandra. Memulai mengawali bisnis properti lalu sukses dan terkenal di era 90-an, perusahaan pengembang grup mulia membangun sejumlah properti mewah yang ikut mengubah kawasan sekitarnya jadi lebih maju. Sudah banyak proyek yang berhasil diselesaikan, seperti Hotel Mulia Senayan, The Mulia Bali, Atrium Mulia, dan apartemen Taman Anggrek. Sukses di negeri sendiri, grup mulia melebarkan sayap ke negeri jiran. Joko Chandra membangun gedung pencakar langit bernama The Exchange 106 di Kuala Lumpur, Malaysia. The New York Times memberitakan grup mulia memiliki 49% saham pada The Exchange 106, 51% lainnya milik Kementerian Keuangan Malaysia. Gedung pencakar langit ini memiliki tinggi sekitar 445,5 meter, berjumlah 95 lantai. Dibangun sejak tahun 2016, gelar pembangunan konstruksinya di tahun 2019. Perkantoran yang dilengkapi area retail komersial ini berlokasi di kawasan bisnis dan keuangan internasional. Kawasan niaga terpadu bernama Tun Razak Exchange atau TRX. Tinggi di Exchange 106 disebut mengalahkan menara kembar Petronas. The Straits Times dan CNN menyatakan bahwa The Exchange 106 menjadi gedung pencakar langit tertinggi di Asia Tenggara. Namun, menara Petronas memiliki tinggi 451 meter dengan 88 lantai. Dengan demikian, The Exchange 106 masih kalah tinggi dari Petronas. Iya, siapa yang tak mengenal menara kembar ikonik Malaysia? Salah satu yang paling diincar wisatawan untuk berfotoria. KLCC Property Holdings Berhad mulai membangunnya tahun 1992 dan selesai tahun 1998. Tahun 98 kala itu sedang terjadi pergolakan ekonomi. Untungnya, menara kembar ini rampung kemudian terjadi krisis moneter di Asia Tenggara. Petronas Twin Towers memiliki tinggi 451,9 meter, menempati peringkat 16 gedung tertinggi di dunia, sementara di Asia berada di peringkat ke-12. Petronas pernah memegang predikat gedung tertinggi di dunia sepanjang tahun 1998 hingga tahun 2004. Menara kembar ini dipakai untuk perkantoran yang mempunyai area publik berupa jembatan penghubung. Skybridge yang disediakan untuk menghubungkan kedua menara kembar
terdapat di lantai 41 dan 42 Menara Kembar Petronas. Itu artinya, jembatan ini terletak pada ketinggian 170 meter di atas permukaan tanah. Jembatan sepanjang nyaris 60 meter ini memiliki bobot 750 ton. Jembatan ini diklaim tidak mudah rusak saat diterpa angin kencang. Nah, selain 2 gedung pencakar langit tadi, masih ada 3 gedung tertinggi di Asia Tenggara. Apa saja? Selanjutnya ada gedung pencakar langit Four Seasons Place yang tingginya mencapai 342,5 meter, terdiri dari 74 lantai. Lokasinya bersebelahan dengan Petronas Twin Towers. Namun, gedung ini dibangun 21 tahun setelah Petronas didirikan, yakni di tahun 2013. Pembangunan selesai di tahun 2018, Four Seasons Place terdiri dari hotel dan residensial mewah, di mana tingginya menduduki ranking keempat di Asia Tenggara, peringkat 41 di Asia, dan ke-69 di dunia. Vincom Landmark 81 di Vietnam. Jadi gedung pencakar langit yang mengkolaborasikan antara hotel dan apartemen. Gedungnya yang dibangun tahun 2015 oleh Vingroup ini setinggi 461,2 meter dan memiliki 81 lantai. Setelah rampung di tahun 2018, Vincom Landmark 81 jadi gedung tertinggi di kawasan Asia, sementara di dunia menempati urutan ke-14. Investor dan pengembang utama proyek ini ialah Vinhomes, perusahaan Vietnam sekaligus perusahaan real estate terbesar di sana. Menara ini berada di jantung kawasan perkotaan serbaguna kelas, senilai 1,5 miliar US dollar. Ia terdiri dari hotel dan fasilitas konferensi, apartemen mewah, ruang retail kelas atas, restoran bar, dan dek observasi bertingkat. Terakhir ada gedung pencakar langit Gangnam Hanoi Landmark Tower yang berlokasi di Hanoi, Vietnam. Gedung ini mempunyai ketinggian 328,6 meter dengan jumlah lantai sebanyak 72. Terdiri dari hotel, apartemen mewah, dan juga perkantoran, Gangnam Hanoi Landmark Tower mulai dibangun tahun 2008 silam dan selesai di tahun 2012. Setelah pembangunannya selesai, gedung ini menjadi gedung tertinggi ke-17 di dunia dan tertinggi di Vietnam. Sayangnya tidak ada gedung pencakar langit di Jakarta yang masuk dalam kategori gedung tertinggi di Asia Tenggara. Bagaimana tanggapanmu?